Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Farhan Pulungan dari Politeknik Negeri Medan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Structural Equation Model atau SEM menggunakan aplikasi Amos untuk mengolah data. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Amosnya. Yuk. Langkah pertama, kita membuka aplikasi Amosnya. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada lembar kerja dan di sini adalah sebelah kiri adalah tools atau fungsi-fungsi yang akan bisa dijalankan. Pertama-tama kita interface properties kita ubah menjadi landscape legal agar lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian kita membentuk modelnya, yaitu yang pertama seperti ini, yaitu menarik variabel dengan indikatornya. Kita klik lagi sampai berbentuk 3 seperti ini. Kita bisa blok, bisa pindahkan seperti ini, dan kita bisa rotate ke arah kiri. Kita geser lagi. Nah, kemudian kita copy variabel ini sesuai dengan data kita akan buat nanti dengan mesin fotokopi. Di sini ada mesin fotokopi untuk menduplikat variabel-variabel yang diinginkan. Nah, ini kita bisa rotate agar lebih rapi. Kemudian kita tarik garis pengaruhnya seperti ini. Jangan sampai salah. Jadi ketika ada kesalahan nanti data atau mengkalkulatnya bisa terjadi ke error. Selanjutnya kita merapikan terlebih dahulu dengan tools ini. Nih, agar bisa rapi, kita klik saja, dia akan rapi sendiri. Nah, kemudian kita bentuk errornya atau membuat loading errornya seperti ini. Setelah itu, untuk error di keseluruhannya, kita klik plugins, kemudian names unobserved variable. Nah, seperti ini nanti. Selanjutnya, kita akan membuat garis covariance. Caranya adalah kita klik plugins. Caranya sebelumnya kita blok dulu variabel independennya 1 F2 3 F4, kemudian kita klik plugins, kemudian draw covariance. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat goodness of fits-nya. Kita klik title, kita bisa di sini. Nah, sudah saya siapkan, tinggal copy saja.
kita rapikan sedikit. Nah, di sini ada chi-square, probability, degree of freedom, GFI, CFI, AGFI, dan RNCA. Nah, setelah itu kita ambil data yang ingin kita olah. Kita bisa klik data files, file names. Kita klik yang T1 ini datanya. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita isi datanya ke dalam ini, kotak-kotak ini. Caranya adalah dengan klik list variable data in dataset. Satu-satu, jangan sampai salah. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengubah nama variabel ini agar sama seperti indikator-indikatornya. Kita bisa double klik saja. M modal SF JP jenis produk, SK siklus barang, PR promosi, dan PE penjualan. Nah, setelah itu kita akan setting data dengan cara analisis properties. Kita klik output, kita klik semua untuk nantinya sebelum data dikalkulate. Jadi hasilnya ini agar dapat keluar semua, mulai dari covariance, residual moments, dan sebagainya. Kita klik silang. Setelah itu kita langsung saja calculate estimate-nya. Kita klik calculate estimate. Kita bikin dulu namanya. Nah, ketika data dikalkulate, di sini ada dua perbedaan. Tadi sebelumnya di sini ada lambang yang agak buram. Jadi ketika data berhasil diolah, di sebelah ini akan menjadi terang. Nah, simbolnya dari situ dapat kita ketahui bahwa data yang kita olah berhasil. Nah, kita klik ini. Nah, ini adalah nilai auto loadings-nya. Kita bisa lihat. Untuk melihat hasil analisisnya, kita bisa klik view text. Di sini mulai dari analisis summary, notes for group, assessment normality, sample moments, dan sebagainya. Di sini analisis data dapat ditampilkan, dan selanjutnya saya akan
menginterpretasikan data AMOS ini agar lebih mudah ke dalam PPT, agar dapat lebih mudah dimengerti. Kita langsung saja masuk ke PPT-nya. Kita masuk ke dalam PPT-nya. Nah, jadi tadi data saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi promosi serta dampak terhadap penjualan, yang mana adalah indikatornya variabelnya, maksudnya modal, sifat pasar, jenis produk, siklus barang. Nah, ini adalah bentuk model yang telah selesai diolah datanya, yang mana ini uji validitas dengan uji konverter validitas, yaitu menguji konstruk indikator apakah memiliki proporsi varians yang tinggi atau tidak, memenuhi kriteria apabila loading faktor lebih dari 0,5. Jadi dikatakan memiliki proporsi varians yang tinggi atau tidak adalah dengan melihat nilai loading faktor atau nilai luar ini yang mana lebih dari 0,5. Jadi data saya sebagian ada yang lebih dari 0,5 dan sebagian tidak atau kurang dari 0,5. Kemudian jadi saya menjelaskan beberapa dari hasil output dari sekian banyak tadi. Saya hanya mengambil beberapa pokok intinya saja untuk dijelaskan. Kemudian uji validitas dengan uji CFA atau uji validitas konstruk indikator, yaitu mengukur apakah konstruk indikator mampu atau tidak merefleksikan variabel yang latennya. Hasilnya memenuhi kriteria, yaitu nilai critical ratio atau CR-nya lebih besar dari 1,96 dengan probabilitas P kurang dari 0,5. Tanda bintang 3 adalah signifikan, lebih besar 0,01. Jadi kita hanya melihat nilai CR-nya dan nilai P-nya dikatakan memenuhi kriteria adalah nilai CR-nya 1,96 dan P-nya kurang dari 0,5. Jadi data saya hanya beberapa saja, yang mana itu variabelnya yang mempengaruhi indikator-indikatornya, bukan variabel yang lain. Jadi hanya 3 yang memenuhi atau memiliki pengaruh kuat. Selanjutnya, uji normalitas data dengan normalitas univariat dan multivariat, yaitu menganalisis tingkat normalitas data yang digunakan dalam penilaian ini. Univariat melihat nilai CR pada skewness diharapkan di sekitar lebih kurang 2,58. Bila ada nilai luar angka tersebut bisa ditoleransi apabila nilai multivariat masih sekitar lebih kurang 2,58. Jadi kita melihat nilai CR-nya apabila diharapkan lebih kurang 2,58. Nah, sebagian ada yang mendekati 2,58 dan sebagian sudah melewati 2,58. Jadi sebagian variabel normal dan sebagian lagi bisa dikatakan belum sesungguhnya normal. Kemudian untuk melihat hasil goodness of fit index dari hasil full model, yaitu hasilnya data masih marginal, artinya dimana nilai chi-square-nya data saya memiliki hasil analisis 2,09, yang mana nilainya lebih besar dari 1,99 yang ditetapkan. Kemudian dari nilai GFI, AGFI, IFI, TLI, CFI, NFI, RMCA semuanya masih marginal.
selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap promosi dan penjualan sebagai variabel tetap karena tidak memenuhi nilai signifikan CR-nya lebih besar dari 1,96 dan P-nya kurang dari 0,05. Kita cuman melihat nilai CR dan P-nya. Jadi data saya bisa dikatakan tidak memenuhi syarat untuk mulai dari normalitas, mungkin bahkan uji validitasnya tidak memenuhi sepenuhnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai data saya. Mohon maaf jika terjadi kekurangan karena data saya tidak memenuhi syarat. Seharusnya bisa memenuhi validitas, reliabilitas, dan sebagainya. Namun hasilnya berkata lain. Terima kasih pada teman-teman karena saya sudah menjelaskan materi kita pada hari ini mengenai anak SEM pada AMOS. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih.